Sial, bukankah harimau bergigi pedang sudah punah? Apa aku terjebak di zaman prasejarah? Aku pasti mati. Di zaman prasejarah, berteriak minta tolong pun tak ada yang mendengar. Darah. Dia yang menyelamatkanku. Bahasa suku Hei, minum ini. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerimanya. Makan daging mentah dan minum darah. Apakah ini manusia purba? Sepertinya aku benar-benar terjebak di zaman prasejarah. Bahasa suku Hua, minum ini. Bahasa suku cepat minum, masih segar. Ah, Bahasa suku rasanya enak. aku tidak suka minum ini. Anda tidak perlu repot-repot. Ya ampun, apakah aku jatuh ke sarang manusia purba? Bahasa suku Ki, ini untukku. Bahasa suku pergi. Bahasa suku jauh-jauh. Bahasa suku minum. Bahasa suku ini hanya untuk kepala suku dan istrinya, darah dari jantung. Bahasa suku aku ingin dia menjadi milikku. Bahasa suku minum ini. Apakah ini semacam upacara penyambutan? Jika tidak minum darah binatang, aku akan dibunuh oleh manusia purba. Oh, baiklah. Nyawa lebih penting daripada rasa jijik. Aku akan minum, oke? Sudah cukup, kan? Lepaskan aku, turunkan aku. Ci, Nama manusia purba ini adalah Ki. Ini adalah suku manusia purba ini. Apa yang dia bawa aku ke sini? Jangan-jangan aku akan dipotong-potong dan dimakan bersama? Aku hanya seorang profesor botani malang yang terjebak di sini. Kurus dan tidak enak dimakan. Hei, dagingku sedikit tidak enak. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia menatapku seperti itu? Kamu mau apa? Besar. Bahasa suku kamu milikku. Bahasa suku aku milikmu. Aku tidak mengerti maksudmu. Apsik. Orang liar ini. Lihat baik-baik. Cukup tampan juga ya. Jangan. Aku belum punya pacar.
Kamu sudah bangun. Kamu adalah... Terlalu kurus, tidur seharian baru bangun, tidak bisa menahan Ki. Bagaimana bisa melahirkan anak untuk Ki nanti? Bahasa suku, Ki sudah memberikan darah hatinya. Bahasa suku, memberikan gemuk. Bahasa suku, pasti sudah memilihnya. Bahasa suku, ibu. Bahasa suku, kita rawat lagi. Bahasa suku, pasti bisa gemuk. Bahasa suku, tidak tahu dari suku apa. Bahasa suku, pakaian yang dipakai. Bahasa suku, sangat aneh. Bahasa suku, A11. Bahasa suku, ambil makanan yang Ki tinggalkan. Bahasa suku, kamu sudah bangun. Bahasa suku, makanlah sesuatu. Bahasa suku, kamu adalah perempuan pertama Ki. Bahasa suku, Ki sangat menghargaimu. Bahasa suku, dia bilang padaku. Bahasa suku, harus merawatmu dengan baik. Bahasa tidak sama, tidak tahu kemana Ki pergi. Mereka ini menyuruhku makan. Bahasa suku, cepat makan. Bahasa suku, makanan ini. Bahasa suku, adalah hasil buruan Ki. Bahasa suku, sangat berharga. Bahasa suku, jangan sia-siakan. Ini daging mentah, aku bukan orang liar di zaman kita. Aku makan steak yang benar-benar matang. Bahasa suku, kamu bicara apa sih? Bahasa suku, ibu, bahasa suku, kami tidak mengerti. Bahasa suku, dia bicara, bahasa suku, dia ngertinya juga. Bahasa suku, tidak mengerti kita. Bahasa suku, ini, bahasa suku, adalah makanan. Sekarang, aku jadi istri orang liar ini ya. Bahasa suku, kenapa kamu, bahasa suku, tidak makan? Bahasa suku, kamu tidak kenyang. Bahasa suku, Ki pulang berburu. Bahasa suku, bagaimana menindasmu? Bahasa suku, kamu tahu tidak? Bahasa suku, makanan ini. Bahasa suku, hanya Ki, bahasa suku, yang berhak menikmati. Bahasa suku, dia meninggalkannya untukmu. Bahasa suku, kamu malah membuangnya. Bahasa suku, dimuntahkan. Orang zaman dulu benar-benar kasihan, hanya bisa makan daging tidak matang. Bahasa suku, ibu, bahasa suku, dia sepertinya tidur lagi. Bahasa suku, tidak boleh biarkan dia tidur. Bahasa suku, cepat bangun. Bahasa suku, beri dia makan. Aku tidak makan, jika hanya ada makanan seperti ini. Lapar mati pun aku tidak makan. Bahasa suku, ibu, bahasa suku, apakah dia akan mati ya? Bahasa suku, Ki sangat menyayanginya. Bahasa suku, kalau dia mati. Bahasa suku, Ki pasti akan sedih. Bahasa barbar dia miliki bahasa barbar perempuan pertama. Bahasa barbar jika dia mati. Bahasa barbar akan membawa nasib buruk bagi Ki. Bahasa barbar cepat beri dia makanan. Bahasa barbar jangan biarkan dia mati. Bahasa barbar kamu makan sedikit saja bahasa barbar jantung binatang ini. Bahasa barbar khusus disiapkan oleh Ki bahasa barbar untukmu. Aku benar-benar tidak bisa makan. Bahasa barbar Ki bahasa barbar aku sudah menunggumu lama. Bahasa barbar kapan kamu bahasa barbar memilihku sebagai pasanganmu? Bahasa barbar pergi. Bahasa barbar aku adalah perempuan terbaik bahasa barbar di suku ini. Bahasa barbar aku memang. Bahasa barbar milikmu. Bahasa barbar minggir. Bahasa barbar aku tidak mau. Bahasa barbar Ki. Bahasa barbar aku sudah punya bahasa barbar pasanganku sendiri. Bahasa barbar Ki. Bahasa barbar Aye. Bahasa barbar Ki tidak menyukaimu. Bahasa barbar, jadilah pasanganku. Bahasa barbar aku akan baik padamu. Bahasa barbar pergi. Bahasa barbar aku adalah perempuan terbaik bahasa barbar di suku ini. Bahasa barbar hanya aku bahasa barbar yang layak menjadi. Bahasa barbar pasangan kepala suku bahasa barbar Ki. Bahasa barbar perempuan sialan itu. Bahasa barbar apa sih dia bahasa barbar kenapa langsung? Bahasa barbar mendapatkan bahasa barbar kasih sayang Ki. Bahasa barbar kenapa? Bahasa barbar pergi. Bahasa barbar kamu kenapa? Bahasa barbar wajahmu kenapa? Bahasa barbar sangat buruk. Bahasa barbar perempuan sialan itu bahasa barbar bisa menghindar. Bahasa barbar tangan Ki bahasa barbar bagaimana dia bisa? Bahasa barbar memakai seperti ini. Bahasa barbar kepala suku Tian Ki. Bahasa barbar Ki sangat menyayanginya. Bahasa barbar tapi dia terlihat bahasa barbar tidak senang. Bahasa barbar aku pasti akan membunuhnya. Bahasa barbar kamu kenapa? Bahasa barbar wajahmu kenapa sangat buruk? Bahasa barbar Ki bahasa barbar dia tidak mau makan. Bahasa barbar Ki, bahasa barbar perempuan ini terlalu lemah. Bahasa barbar dia tidak cocok bahasa barbar menjadi pasanganmu. Bahasa barbar kenapa kamu tidak makan? Aku juga tidak ingin kelaparan. Kalian harus memberikan sesuatu yang bisa dimakan dong. Bahasa suku 11. Bahasa suku ambil binatang kecil. Bahasa suku baik.
Ini membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet? Karena aku tidak mau makan. Orang liar ini membunuh kelinci di hadapanku untuk menakutiku. Jika aku tidak makan lagi, yang berikutnya yang kepalanya akan terpenggal adalah aku. Bahasa suku adalah, jangan pergi bahasa suku yang lemah. Bahasa suku akan menjadi kuat. Bisakah dipanggang? Tolong. Bahasa suku kamu mau api? Ya, api. Daging panggang. Bahasa suku kenapa harus ditaruh di atas api? Karena harus matang dulu baru bisa dimakan. Bahasa suku A11, bahasa suku coba taruh di atas api dan panggang. Bahasa suku tidak boleh sama sekali bahasa suku Ki. Bahasa suku api sama dengan dewa. Bahasa suku kita karena bahasa suku ada perlindungannya. Bahasa suku baru bisa mengusir binatang buas. Bahasa suku sekarang kamu. Bahasa suku taruh daging di atas api dan panggang. Bahasa suku adalah penghinaan terhadap dewa api. Bahasa suku akan membawa. Bahasa suku bencana besar bagi suku kita. Bahasa suku dia tidak makan akan mati. Bahasa suku pergi. Bahasa suku jangan pergi. Bahasa suku Ki adalah kepala suku. Bahasa suku Ki bahasa suku tubuhnya. Bahasa suku tidak akan bertahan lama di sini. Bahasa suku kenapa kamu harus karena dia bahasa suku membuat dewa api marah. Bahasa suku dia tidak cocok bahasa suku menjadi pasanganmu. Bahasa suku kamu bisa memilih yang lain. Bahasa suku bagaimana dengan Aji itu? Bahasa suku aku hanya mau dia. Bahasa suku adalah bahasa suku binatang akan membuat orang. Bahasa suku menjadi kuat. Aku sudah makan. Dia tidak akan membunuhku, kan? Bahasa suku makan lagi. Bahasa suku kamu akan sedikit. Bahasa suku akan menjadi lemah. Bahasa suku ibu, bahasa suku pasanganku bisa kenyang. Bahasa suku dia kenyang tidak akan mati. Bahasa suku kenapa denganmu? Bahasa suku ibu. Bahasa suku cepat, bahasa suku kenapa? Bahasa suku tubuhnya kemasukan api jahat. Bahasa suku tidak bisa bertahan. Bahasa suku tidak mungkin. Bahasa suku Ki bahasa suku ibu adalah di suku. Bahasa suku satu-satunya dukun bahasa suku dia bisa melihat hidup dan mati seseorang. Bahasa suku dia bilang perempuan ini bahasa suku tidak akan bertahan hidup. Bahasa suku maka pasti bahasa suku tidak akan bertahan hidup. Bahasa suku aku tidak akan membiarkannya mati. Bahasa suku dia sudah tidak bisa diselamatkan. Bahasa suku ada. Bahasa suku Ki. Bahasa suku kamu mau pergi kemana? Bahasa suku aku akan pergi menyelamatkannya. Bahasa suku ini adalah jalan menuju bahasa suku lembah kematian. Bahasa suku kamu pergi ke sana untuk apa? Bahasa suku aku akan memetik buah dewa. Bahasa suku yang bahasa suku asalkan makan buah dewa. Bahasa suku bisa mendapatkan kehidupan bahasa suku dari dewa. Bahasa suku kamu akan pergi bahasa suku memetik buah dewa untuknya. Bahasa suku kamu gila ya? Bahasa suku dia adalah perempuanku. Bahasa suku aku pasti akan menyelamatkannya. Bahasa suku kamu ini pergi untuk mati. Bahasa suku semua orang yang pergi ke bahasa suku lembah kematian. Bahasa suku tidak ada satupun bahasa suku yang kembali hidup. Bahasa suku minggir. Bahasa suku Ki. Bahasa suku kamu adalah kepala suku. Bahasa suku kamu tidak boleh pergi untuk mati. Bahasa suku aku tidak akan mati. Bahasa suku aku pasti akan kembali hidup bahasa suku untuk menyelamatkannya. Bahasa suku Ki. Panas sekali. Aku demam. Bahasa suku kamu akhirnya bangun. Bahasa suku Ki kenapa suka? Bahasa suku perempuan seperti ini bahasa suku tubuhnya sangat lemah. Bahasa suku bisakah untuk Ki bahasa suku meneruskan keturunan? Bahasa suku apa yang ingin kamu katakan bahasa suku masih bisa bilang apa? Bahasa suku beri dia air saja. Bahasa suku ibu bahasa suku bagaimana kamu tahu? Bahasa suku dia sedang minta air minum. Bahasa suku kamu bisa mengerti dia bicara bahasa suku masih perlu mengerti. Bahasa suku orang yang tubuhnya panas. Bahasa suku sebelum mati pasti minta air. Bahasa suku pasti ini hukuman bahasa suku dari doa api karena tidak menghormatinya. Bahasa suku ibu bahasa suku untuk perempuan ini. Bahasa suku Ki pergi ke lembah kematian. Bahasa suku memetik buah doa bahasa suku ibu Ji. Bahasa suku kenapa kamu tidak menghentikannya? Bahasa suku aku sudah mencoba tapi tidak ada gunanya. Bahasa suku pasti ini. Bahasa suku perempuan yang dirasuki dewa jahat. Bahasa suku menggunakan sihir untuk memikaki bahasa suku ibu. Ki bilang, kalau tidak ada lagi buah dewa, pasangannya akan mati. Mati ya mati, dia masih punya kamu. Betapa berbahayanya tempat itu. Kamu kan tahu, buah-buahan di sana semua dijaga oleh binatang buas. Siapapun yang memetik buah akan dicabik-cabik oleh binatang buas. Ki demi pasangan ini, sampai sekarang masih dikutuk oleh dewa api. Banyak bahayanya. Tanpa perlindungan Ki, suku kita akan diambil alih oleh suku lain. Cibelong, dia pasti akan kembali. Tapi sekarang, hari sudah gelap. Ibu, kita harus bagaimana?
Tidak bisa, kalau demamnya tidak turun, nyawaku bisa melayang. Ada A11. Jah? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku Ye King Sin. Sin, Bisakah kamu membantuku memetik Jingji? Itu sejenis tanaman. Bisa membantuku menurunkan demam. apa yang kamu bicarakan? Jingca. Menurunkan demam. Tubuhmu sangat panas. Bisa mati. Dengar aku. Kamu bantu aku ambil obat. Kamu ambil tanaman ini. Rebus air, aku tidak akan mati. Kamu mau rumput ini? Aneh, pasangan Ki mau rumput bau ini buat apa? Kamu bantu aku ambil tanaman ini. Tolong. Baik. Bangun, rumput bau yang kamu minta. Sudah kuambil. A11, kamu hebat sekali. Rebus air dan berikan padaku, aku akan sembuh. Ribeser. Bahasa suku minum. Lihat gerakan Sin, dia membakar rumput busuk ini dalam air lalu meminumnya. Bahasa suku bagus. Bahasa suku Sin. Bahasa suku mereka akan membakarmu. Bahasa suku untuk pengampunan dewa. Bahasa suku biarkan Ki kembali. A11, kamu terlihat sangat panik. Ada apa? Apakah ini tentang aku? Bahasa suku Ki, bahasa suku pergi memetik buah dewa untukmu. Bahasa suku belum kembali. Bahasa suku ibu dan mereka berpikir, bahasa suku pasti kamu. Bahasa suku awalnya mengaruhi Ki. Bahasa suku memanggang daging dengan api suci. Bahasa suku dewa api marah. Bahasa suku sehingga binatang buas memakan Ki. Bahasa suku jadi. Bahasa suku mereka akan membakarmu. Bahasa suku untuk pengampunan dewa. Bahasa suku biarkan Ki kembali. Bakar. Bahasa suku bakar-bakar. Bakar aku. Bahasa suku hem-hem. Ki di mana? Aku ingin bertemu dengannya. Bahasa suku Kiki dia. Bahasa suku Kiki dia. Bahasa suku dia yang melakukannya. Ah. Kamu pergi. A11, tetua suku bilang dia adalah pendosa, harus dibakar. Jangan lagi memberinya kulit binatang. Dia adalah pasangan Ki, kalian begini. Ki pasti tidak akan memaafkan kalian. Ki sudah lama tidak kembali, kamu tidak takut. Jika tidak membakarnya untuk menebus dosa, Ki benar-benar tidak akan kembali. Tidak, Ki pasti akan kembali, dia masih harus memetik buah dewa. Untuk menyembuhkan pasangannya. Cepat tangkap dia dan bawa keluar. Baik. Pergi. Lepaskan aku, pergi. Pergi. Kamu lepaskan aku. Ah. Bawa orang itu ke sini. Ini akan membakarku. Ki di mana? Ki di mana? Bahasa suku ibu, bahasa suku semuanya sudah. Bahasa suku siap, bahasa suku bisa mulai ritual. Bahasa suku baik. Bahasa suku pergi. Jangan tangkap aku. Bahasa suku hati.
Lepaskan aku. Bahasa suku Dewa Api yang suci, bahasa suku maafkanlah. Sukuku dan Ki, bahasa suku semua ini. Bahasa suku perempuan jahat. Bahasa suku dia. Bahasa suku mencemari api suci. Lepaskan aku. Bahasa suku hari ini, bahasa suku aku akan. Bahasa suku orang asing jahat abu ini untukmu. Bahasa suku untuk meredakan amarahmu. Bahasa suku maafkan suku kami. Bahasa suku kembalikan Ki kami yang gagah. Bahasa suku kembali. Lepaskan aku. Bahasa suku dia adalah perempuan Ki. Bahasa suku kalian tidak boleh begini. Bahasa suku aku juga demi suku. Bahasa suku demi Ki. Apakah hanya karena aku makan daging panggang? Mereka akan membakarku. Dengar aku, api hanyalah alat, bukan dewa. Dan tidak akan membawa bencana. Bahasa suku ibu perempuan jahat ini. Bahasa suku masih berdoa kepada dewa jahat. Bahasa suku cepat bakar dia. Jangan. Bahasa suku dewa, bahasa suku terima persembahan kami. Bahasa suku lindungi suku kami, bahasa suku dan Ki. Bahasa suku masuk api. Bahasa suku ya. Bahasa suku jangan. Siapa yang berani menyentuh perempuanku? Ki, kamu kembali. Siapa yang berani menyentuh perempuanku? Kamu pergi kemana? Kenapa baru datang? Aku sangat ketakutan. Dia adalah perempuanku. Kenapa kalian ingin membunuh perempuanku? Perempuan ini adalah jelmaan dewa jahat. Dia mencemari api suci, kamu mengobatinya. Pergi memetik buah dewa, tidak mempersembahkannya untuk menebus dosa. Kamu tidak akan kembali. Aku kembali. Dan juga, sudah mendapatkan buah dewa. Buah dewa. Kamu baik-baik saja, hidup kembali. Ki, dia minum air rebusan rumput busuk. Tidur sebentar akan sembuh. Rumput busuk. Itu ramuan herbal untuk mengobati demam dan flu saya, Ki. Itu bukan rumput busuk, itu adalah daun kari. Dia adalah pasangan saya, tidak ada yang boleh mengganggunya. Siapapun yang mengganggunya adalah musuh saya, harus dibunuh. Perempuan jahat ini telah mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Mengapa begitu dia muncul, Ki bahkan tidak melihatku? Hanya dengan membuatnya mati. Aku bisa menjadi pasangan Ki. Ki. Jangan pergi, aku takut. Ini adalah buah dewa. Awalnya ingin mengusir api jahat di tubuhmu. Tampaknya sudah tidak berguna. Kenapa ini mirip sekali dengan lemon? Ki, penjaga buah dewa.
Benarkah itu binatang buas yang sangat menakutkan? Dua ular besar seukuran pilar batu. Sudah kubunuh. Buah-buah ini diambil dari pohon dewa yang dijaga panjang. Pikir-pikir juga. Ibu tahu Ki pergi memetik buah dewa. Langsung panik bersama para tetua suku. Mereka ingin membakarku untuk persembahan. Ini semakin membuktikan keunikan buah ini. Tidak kusangka aku begitu penting di hati Ki. Sampai sejauh ini. Bisakah aku mencicipi buah ini? Ini memang kupetik untukmu, makanlah. Asam sekali, memang lemon. Tidak heran orang suku menganggapnya bisa menyembuhkan penyakit. Buah asam biasanya mengandung banyak vitamin C. Meningkatkan kekebalan tubuh. Ditambah dengan bahan obat lain yang belum diketahui. Inilah yang digunakan orang liar sebagai buah dewa untuk mengobati penyakit. Sin. Apa itu daun kari yang kamu sebutkan tadi? Ci. Ini adalah air rebusan rumput busuk yang diminum Sin. Ini bisa mengobati api jahat di tubuhmu. Tentu saja bisa, daun kari adalah ramuan herbal yang sangat baik. Bisa juga dimakan sebagai sayuran, besok aku akan memetiknya untukmu. Cobalah. 11, Ki belum makan apa-apa. Bisakah kamu membawakan makanan untuknya? Makanan untuk Ki, baik, aku akan mengambil daging. Kalau ada sup lebih baik, 11. Apakah ada panci batu besar di suku? Panci batu. Yang terbesar adalah ini, panci batu yang cekung. Sulit didapat. Sin, kamu mau panci batu? Yang besar. Seharusnya sebesar ini. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bukan barang penting juga. Hari ini, kamu juga sudah bekerja keras. Istirahatlah lebih awal. Ah. Sin, sifat kemazi. 11, ada apa senang sekali. Ki, keributan besar ini sedang apa? Ki sedang membuat panci batu untukmu. Aneh, kenapa tiba-tiba aku bisa mengerti bahasa A11? Mungkinkah? Ki, Sin sudah datang. Capek tidak? Kamu bodoh, panci batu saja, aku tidak harus memilikinya. Kamu bisa bicara bahasa kita. Akan segera selesai, apa yang kamu mau, aku akan memberikannya. Ternyata bisa mengerti dia bicara, rasanya seperti ini. Anan dan yang lain ingin ikut memukul panci batu bersama Ki. Ki tidak mengizinkan, Ki bilang ini dibuat untukmu. Hanya dia sendiri yang boleh melakukannya. Ki, kamu baik sekali, terima kasih. Yang kamu mau seperti ini. Iya, Ki, kamu hebat sekali. Pantas saja kamu bisa jadi pemimpin suku. Semua perempuan menyukaimu. Kamu adalah pria terhebat di suku ini, tidak? Kamu adalah pria terhebat di zaman ini. A11, aku akan pergi berburu dengan orang-orang. Kamu jaga baik-baik pasanganku. Aku akan menjaganya dengan baik, apa yang dia katakan akan aku dengar. Sin, tinggal di suku dengan baik, jangan berkeliaran. Kamu berhati-hati saat berburu, aku menunggumu pulang. Seperti ini, sudah cukup. Aduh, dia orang liar, tapi bisa minta ciuman padaku. Benar-benar belajar sendiri. Sin, panci batu ini bagaimana cara menggunakannya? Itu, tentu saja untuk membuat sup ayam panas. Di suku, ada hewan buruan yang lebih kecil. Seperti ayam hutan. Aku tidak mengerti, kamu mau makan apa? Tapi aku bisa mengantarmu ke sana.
Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kamu bilang apa? Ibu, kamu ngapain? Dia pasien. Sampai di sini makanan sudah tidak bisa dimakan. Dia pasangan Ki. Ki sudah bilang, siapapun tidak boleh mengganggunya. Siapa dia? Kok galak amat sih? Ibu melahirkan Ki dari rahimnya. Dia ibu Ki. Wajar saja wanita ini cerewet padaku. Ternyata dia tidak suka dengan calon menantunya. Kalau kamu siapa bagi Ki? A11 adalah pelayan Ki. Kamu kelihatan masih muda. Umur berapa? 16 tahun. Kalau gitu kamu adik, aku kakak. She pelayan, bukan adik. A11 pelayan Ki, adiknya Sin. Kakak Sin. Wah, tidak boleh. Kamu pasangan Ki, aku tidak bisa. A11, cari daging dong. Kita rebus airnya terus buat sup. Oak. Pergilah. Ada apa? Ibu tidak kasih, bilang daging najis tidak boleh pakai api. Nanti menghina dewa. Api ya api, dewa ya dewa. Kenapa ibu menyamakan api dengan dewa? Karena sejak dewa langit lewat petir, memberi kami api, suku kami tidak pernah diserang binatang buas lagi. Jadi, semua bilang, itu karena perlindungan dewa api. Ini kan binatang takut api. Apa hubungannya dengan dewa? Tidak usah pakai api, kamu makan banyak dagingnya. Ayu bilang ke ibu, kamu terlalu kurus pasti tidak bisa punya anak. Harus banyak makan daging. Sudahlah, tunggu Ki pulang dulu. A11. Kita cari daun kesum yuk. Sekalian lihat ada tanaman obat lain tidak. Banyak dodder di sini. Tumbuhan parasit semusim. Bisa menguatkan ginjal, hati, mata, dan menghentikan diare. Lycopodium. A11, ini bisa bantu rahim wanita mengecil. Bagus untuk mempermudah persalinan. Cepat. Aralia, ini cocok dengan Lycopodium. Satu percepat lahir, satu perbanyak ASI. A11, banyak yang melahirkan di suku tidak. Kalau banyak, kita ambil lebih banyak untuk persediaan. Memang hutan yang belum tercemar. Tanamannya banyak dan besar sekali. Mungkin khasiat obatnya jauh lebih tinggi daripada tanaman budidaya di zaman kita. Itu Ashu. Ashu sedang melahirkan. Ashu? Siapa Ashu? Ashu Taman Baiku. Perutnya sangat besar. Pasti dia sedang melahirkan. Ashu. Melahirkan. Ah. Kegelisahan A11 bukan tanpa alasan di zaman kuno. Wanita suku melahirkan adalah urusan utama. Sangat mudah terjadi kecelakaan, A11. Kita akan membawa ramuan obat sekarang. AO. Dorong lagi. Dorong lagi, sakit sekali. Kenapa darahnya banyak sekali? Minggir, biar aku lihat. Kamu. Ashu, bagaimana ini? Kontraksi perut ibu melahirkan terlalu lemah. Tidak cukup untuk mendorong janin sepenuhnya masuk ke jalan lahir. Jika terlalu lama, tidak hanya janin yang akan sesak napas. Ibu melahirkan juga akan kehilangan banyak darah dan meninggal. Kamu betina yang tidak berguna, hanya bisa merepotkan Ki. Sekarang datang ke sini untuk mengacau, minggir kamu. Dorong lagi. Kamu sama sekali tidak tahu cara menolong melahirkan. Kamu seperti ini. Dia akan mati jika kamu seperti ini. Dorong. Jangan ganggu aku menyelamatkan orang. Ashu, Ashu. Jangan dorong sembarangan, tarik napas dalam-dalam, besar-besaran. Ini tidak bisa, kontraksi perutnya terlalu kecil. Harus merangsang kontraksi, bantu percepat persalinan. Jangan menangis A11, di mana ramuan obat yang aku ambil? Ini. Ya, rebus ini, rebus, minum air rebusannya, cepat. Obatnya sudah matang, obatnya sudah matang. Cepat beri dia minum. Tidak boleh minum.
Aye, kenapa kamu tumpahkan ramuan obatku? Itu bisa menyelamatkan nyawa Ashu. Para tetua suku sudah bilang, tanaman di gunung itu beracun. Maka tanaman itu, besar kecil akan mati. Sin bilang boleh, dia adalah betina Ki. Dia tidak akan menipuku. Dia bukan orang dari suku kita. Bagaimana kamu bisa percaya padanya? Jangan lupa, dialah yang mempesona Ki. Membuat Ki pergi ke lembah maut untuk mengambil buah dewa. Hampir membuat Ki dimakan oleh binatang buas. Dia bersama binatang buas, dia jahat. Betina ini memang sudah disayang Ki. Jika dia berhasil menyelamatkan Ashu, akan dianggap sebagai dewa yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan oleh orang-orang suku. Dihormati oleh semua orang, maka aku tidak akan bisa mendekati Ki sama sekali. Aku tidak peduli, Sin bilang bisa menyelamatkan, itu pasti benar. Pergi sana. Aji, aku kenapa? Aku ini demi kebaikan Ashu. Aku melakukan hal yang benar. Tidak, kau telah merusak obat penyelamat Ashu. Kau ini sedang membunuhnya. Mati karena kesulitan melahirkan, itu memang takdirnya. Pergi sana. Kau masih mengganggu, aku tidak akan membiarkanmu. Jangan berbuat onar, ibu, jangan-jangan kau juga membelanya. Lihatlah ini tempat apa. Menyelamatkan nyawa itu penting, kalau tidak, Ashu dan anaknya akan mati. Diam saja kenapa? Pergi ambil air rebusan obat lagi. Ibu, jangan percaya padanya, dia akan meracuni Ashu. Tanaman di gunung, semuanya beracun, kalau dimakan. Bisa mati. Dulu banyak orang, setelah makan tanaman, sakit-sakitan, bahkan ada yang mati. Tetua suku bilang, hanya buah suci yang bisa dimakan. Semua tanaman di dunia ini beracun. Kenapa kau memberi Ashu racun? Kalau kau benar-benar ingin menyelamatkan Ashu, harusnya kau menyerahkan buah suci yang diberikan Ki padamu. Buah dewa. Tidak bisa, buah itu sangat asam, mudah merusak dinding lambung. Orang biasa makan tidak apa-apa, tapi dia seorang ibu yang lemah. Dia tidak akan tahan. Lihat, aku makan rumputku sendiri, aku tidak mati. Obat yang kuambil, semuanya untuk menyelamatkan nyawa. Aku kenal ini, semuanya rumput beracun, suku kami tidak pernah makan hal seperti ini. Kalau diberikan pada Ashu, akan meracuni anaknya juga. Perempuan ini datang ke suku, sudah terkena sihir jahat. Ingin membuat Ashu keguguran, pasti ada dewa itu padanya. Misionaris di buku itu, bagaimana caranya? Bersabar menyebarkan peradaban pada sekelompok orang yang belum beradab. Orang-orang liar yang keras kepala. Kalau bukan untuk menyelamatkan nyawa, aku malas berdebat panjang lebar denganmu, percaya atau tidak terserah kalian. Jangan beri Ashu minum air racun ini. Kalau kau benar-benar ingin menyelamatkan Ashu, serahkan buah suci itu, ya? Serahkan buah dewa itu, hanya buah dewa yang bisa menyelamatkan Ashu dan anaknya. Serahkan buah suci. Ashu, Ashu, Ashu. Santai saja. Air rebusan rumput sudah datang. Cepat bawa ke sini, minum ini dan dia akan baik-baik saja. Jangan beri Ashu minum air beracun. Ibu, pegang dia. Lepaskan aku, serahkan buah suci itu. Ashu hampir mati. Jika kamu ingin dia dan anaknya selamat, dengarkan aku. Ibu, buah dewa ada di pondok Ki. Karena dia tidak mau menyerahkannya, maka kamu yang harus mengambilnya. Kamu adalah ibu Ki. Ki pasti tidak akan marah padamu. Ashu membutuhkannya. Hanya buah dewa yang bisa menyelamatkannya. Perempuan ini tidak mau menyerahkan buah untuk menyelamatkan orang. Tunggu Ki kembali. Dia pasti akan menghukumnya. Aku akan pergi ke pondok Ki. Ambil buah suci itu. Tidak, ibu, buah itu akan membunuh Naiwanya. Tangkap perempuan-perempuan yang mengganggu ini. Lepaskan aku, tidak ada waktu lagi. Jika tidak menyelamatkan orang, Ashu akan mati. Kamu perempuan yang tidak tahu diri, berani memukulku? Tidak pernah ada orang yang bisa memukulku. Kamu pantas dipukul, aku melakukan ini untuk keadilan, membasmi kejahatan. Kamu seharusnya tidak merebut Ki dariku. Apa hakmu membuat Ki begitu menyayangimu? Hanya karena wajahmu? Kalau begitu, aku akan mencakar wajahmu. Lihat bagaimana kamu bisa memikat Ki. Tidak boleh. Dia adalah perempuan Ki, Ki tidak mengizinkan siapapun menyakitinya. Aji, hentikan. Tidak. Dia adalah siluman yang dirasuki roh jahat. Dia menyebabkan Ashu sulit melahirkan. Dia harus dihukum. Ki.
Siapapun yang menyakiti perempuanku lagi, akan seperti kepala ini. Orang, kepala orang. Jangan takut. Ini kepala musuh. Aku akan memenggalnya sendiri. Kepala musuhku. Aji, aku sudah bilang, siapapun yang menyakiti perempuanku lagi adalah musuhku. Ki, jangan begitu. Kamu tidak bisa membunuh Aji. Aji juga berusaha menyelamatkan Ashu. Ki, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Bisakah aku menyelamatkan orang dulu? Baik, dengan caraku sendiri. Ci, jangan biarkan Ashu minum air rumput beracun itu, barang itu. Bahkan binatang buas pun tidak mau memakannya. Aku akan percaya semua yang dia katakan. Aku sudah memutuskan. A11, cepat beri Ashu minum ramuan herbal, semakin banyak semakin baik. Cepat. Tidak bisa, dia terlalu lemah, sudah tidak punya banyak tenaga. Harus mengembalikan tenaganya, A11. Aku di sini, cari daging dan taruh di panci batu besarku. Buat sup untuk Ashu. Lebih baik dicincang halus, masak dengan api besar, cepat. Aku pergi. Kamu di sini bantu Sin, apa yang dia suruh kamu lakukan? Kamu lakukan saja. Pasanganku adalah yang tercantik di dunia, tidak hanya cantik, tapi juga seperti dewa. Bisa menyelamatkan nyawa orang. Ashu, jangan takut, kamu pasti akan baik-baik saja. Ashu, kamu dan bayi di perutmu, semuanya akan selamat. Ini. Ki, kamu baik sekali. Ashu. Aku merasa sedikit ada tenaga. Ini pertanda baik. Ashu, kamu harus lebih berusaha lagi. Ashu, kamu harus lebih kuat lagi, hampir keluar. Tarik napas dalam Ashu, tarik napas kuat, lebih kuat lagi. Ayo, tarik napas kuat. Kepala bayi hampir keluar, ayo Ashu. Tarik napas dalam, lebih kuat. Sudah lahir, Ashu, kamu luar biasa. Lihatlah, pasangan Ki berhasil menyelamatkan Ashu dan bayinya. Apakah kalian masih menganggap dia sebagai jelmaan dewa jahat? Dia bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa orang. Dia adalah dewa yang diberikan oleh langit kepada suku kita. Sin adalah dewa yang diutus oleh langit. Dia adalah pasanganku. Perkataannya adalah perkataanku. Siapa yang berani melawan perkataanku? Jangan salahkan aku. Aku melihat sendiri Ashu menderita sepanjang hari, sampai-sampai dia tidak punya tenaga untuk berteriak kesakitan lagi. Semua orang tahu dia pasti akan mati, tapi tidak disangka dia berhasil diselamatkan lagi. Apakah pasangan Ki benar-benar dewa yang diutus oleh langit? Pasti dewa, dukun saja tidak bisa menyelamatkan, dia bisa menyelamatkan. Kalau bukan dewa, apalagi? Kalau begitu kita harus menghormati dan menyembah dewa besar ini. Aku pergi minum sup daging. Coba ini, lumayan enak, cuma rasanya agak hambar. Kalau ada garam, pasti lebih enak. Garam? Apa itu garam? Itu adalah zat yang diperlukan manusia, rasanya asin. Untuk memasak, bisa membuat makanan lebih lezat. Sayangnya, tidak ada di sini. Tunggu, memang tidak ada garam siap pakai di sini, tapi aku bisa membuatnya sendiri sebagai wanita yang melintasi waktu. Membuat sendiri untuk mencukupi kebutuhan, itulah prinsip pertama bertahan hidup. Jika ingatanku tidak salah, tanaman mengandung garam kalium. Di sini ada abu tanaman di mana-mana, bukankah kita bisa mengekstrak garam kalium?
Di hutan pasti ada banyak batu garam atau mata air garam. Kita bisa mengekstrak banyak garam dapur. Sin, kenapa tiba-tiba kamu begitu bahagia? Karena kita segera bisa menemukan garam. Dengan garam, tidak hanya bisa membuat daging lebih lezat, tapi juga bisa digunakan untuk disinfeksi dan mengawetkan makanan. A11. Sin, aku di sini. A11, aku butuh banyak abu tanaman dan air. Bisa kamu bantu menemukannya? Sin, jika kamu ingin minum air, aku bisa menyisakan untukmu. Tapi, aku tidak tahu apa itu abu tanaman. Ada. A11. Ini dia. Bantu aku mengumpulkannya. Baik. Minggir semua. Cepat, lihat, apa ini? Dewa, apa yang kamu lakukan? Aku sedang membuat garam. Apa itu garam? Sama seperti rumput yang kamu bawa. Bisakah menyembuhkan orang? Garam bukan obat, itu bumbu-bumbu. A11, tolong ambilkan pisau untukku. Baik. Setelah bekerja keras seharian, hanya menghasilkan sedikit. Efisiensinya terlalu rendah. Ini adalah garam. Sin, untuk apa ini? Coba saja, pasti tahu. Tidak enak. Hahaha. Ki, kamu sudah kembali. Apa kamu baik-baik saja? Ci, Sin, apa ini? Ini adalah garam. Garam. Susah payah membuatnya, coba rasakan. jangan. Tidak enak. Sangat pahit, tidak bisa menggambarkan rasanya. Tentu saja kamu tidak bisa menggambarkannya, karena dalam pemahamanmu, tidak ada rasa asin, apalagi rasa asin. Asin. Benar, rasa ini disebut asin, yaitu rasa garam. Tidak enak, rasa ini tidak enak. Tentu saja tidak enak kalau dimakan begitu saja, nanti aku akan tunjukkan padamu. Keindahan garam. Jangan pernah makan garam lagi. Ini baru permulaan, aku yakin kamu akan segera jatuh cinta pada garam. Dan tidak bisa lepas dari rasa ini, tidak percaya. Sin, lalu langkah selanjutnya? Bumbu sudah ada, langkah selanjutnya tentu memanggang daging. Maksudmu, seperti terakhir kali, meletakkan daging di atas api? Sambil memanggang taburi garam. Aku tidak mengizinkan. Kamu ini perempuan. Adalah perwujudan dewa jahat, tidak berhenti sampai membawa bencana bagi suku. Kamu tidak akan berhenti. Bagaimana aku bisa membawa bencana bagi suku? Ibu, Sin bisa menyelamatkan orang, dia adalah dewa, bukan dewa jahat. HMPH, sebelumnya melihatmu setengah mati. Ki baru berani menyalakan api untuk memanggang daging, ini sudah sangat tidak hormat. Sangat tidak hormat pada dewa. Untungnya dewa murah hati, mengampuni kejahatan ini. Dan kamu tidak tahu terima kasih, malah menantang dewa lagi. Aku ingat, sebelumnya kalian menganggap api sebagai dewa. Api adalah keajaiban, mulia dan murni, daging adalah organ. Akan menodai dewa, aku tidak mengizinkan memanggang daging lagi. Ibu, kamu pikir api adalah dewa? Karena api bisa mengusir binatang buas, melindungi suku, benar kan? Sin, kamu benar. Ibu, api bukanlah hal yang aneh, binatang tidak datang. Karena begitu mereka mendekati api, bulu dan kulit mereka akan terbakar, yang mereka takuti adalah api. Bukan dewa, seperti kita manusia. Tidak bisa mendekati api, karena kulit kita juga akan terbakar dan melepuh. Sin, kamu tahu segalanya. Apakah kamu dewa? Ibu, jika kamu percaya padaku, mari kita coba memanggang sekali lagi. Aku jamin, tidak akan ada hukuman dewa yang kamu khawatirkan. Baik, daging yang aku bawa kembali dari berburu. Sudah dikuliti dan dipotong, sekarang bisa langsung dipanggang. Ci. Perempuan ini, dengan beberapa kata saja sudah mempengaruhimu. Kamu begitu memanjakannya. Ibu, Sin tidak pernah berbohong, apa yang dia katakan pasti benar. 11, ambilkan dagingnya. Siap.
Ki, dagingnya sudah siap. Ki, ada tusukannya? Tusukan? Tusukan sepanjang dan seramping ini. Oke, aku cari dulu. Wangi banget. Sudah hampir matang. Sin, garam ini rasanya aneh. Sudah, coba cicip. Ini. Makanlah. Rasa garam ini bikin lidah mati rasa. Ada sedikit pahitnya. Techua belong. Benda pahit itu beracun. Kalau dimakan, bisa sakit atau mati. Itu cuma rumor, aku akan buktikan sendiri. Hancurkan rumor itu. Gak apa-apa. Ini enak banget. Makanan pakai garam, coba cicip. Oke. Jenggan. Kenapa rasa garamnya hilang? Tapi makanan jadi jauh lebih enak. Beneran? Aku mau coba. Gak pahit. Sama sekali gak pahit. Enak banget. Garam dan dagingnya harmonis. Makanan seenak ini bikin pengen nelen lidah sendiri. Enak kan? Luar biasa. Dengan garam ini, aroma daging jadi lebih menggoda. Lezat tiada tara. Selama ini kita hidup salah. Santap saja. Bergizi, sehat, dan lezat. Daging hasil buruanmu habis semua hari ini. Ini berkat kamu. Aku juga gak nyangka setelah kesini. Jadi juru masak sekaligus dokter. Hebat ya. Sin. Kamu dewa. Bukan. Aku manusia seperti kalian. Bedanya kalian manusia purba, aku modern. Kamu dewa. Kamu membawa perubahan besar untuk suku. Dulu kami makan cuma untuk kenyang. Tapi berkat garammu, kami tahu daging panggang bisa sana ini. Makan makanan enak adalah suatu kenikmatan. Ini saja sudah enak, orang zaman dulu sungguh kasihan. Hanya dengan menambahkan sedikit garam, lidah mereka sudah terpikat. Kalau mereka mencoba daging panggang yang diberi bubuk jintan, bumbu 5 rempah, dan bubuk cabai. Sin, setiap kali. Kamu selalu membawa kejutan besar untukku. Kamu adalah hidupku. Baiklah, kalau begitu kamu boleh berpikir begitu. Sin, aku tidak mempercayaimu hari ini. Garamnya enak. Dewa, garam yang kamu buat hari ini sudah habis dimakan semua orang. Garam yang enak ini, bisakah kita memakannya setiap hari? Dewa, apakah kita masih bisa makan daging panggang dengan garam di masa depan? Tentu saja, garam bukan hanya bumbu, tapi juga komponen penting untuk menjaga aktivitas normal tubuh. Daging mentah yang dipanggang dengan suhu tinggi tidak hanya bisa membunuh bakteri, tapi juga bisa menghindari penyakit. Jadi mulai sekarang semua orang harus makan daging panggang dengan garam. Tidak boleh. Sin menghabiskan waktu setengah hari untuk memasak garam ini. Pasti sangat lelah. Kalau terlalu lelah, lebih baik kita tidak usah. Tidak terlalu lelah. Abu kayu banyak, tapi memasak garam butuh banyak air. Panci batu besar hanya satu, efisiensi kerjanya terlalu rendah. Untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kita harus memperbaiki alatnya dulu, biar aku pikirkan caranya. Selesaikan masalah alatnya dulu. Sin, kamu bilang butuh banyak panci batu, ya? Bisa. Kamu mau berapa? Aku buatkan. Panci batu besar. Ki sudah meratakan 3 kapak untuk membuat satu panci batu besar. Meski dia kuat, tidak mungkin tahan terus-terusan begini. Lagi pula aku juga tidak tega. Ada ide. Ki, kamu tidak perlu memecahkan batu. Aku sudah punya cara. Panci batu susah dibuat, tapi panci tembikar mudah.
Kita bisa membuat beberapa guci dan mangkuk tembikar, selain untuk menampung air dan memasak garam. Pasti bisa digunakan untuk keperluan lain juga. Panci tembikar, apa itu? Itu sejenis bahan, ringan tapi tahan lama. Ki, aku butuh banyak tanah liat dan sedikit pasir. Bisa kamu ajak aku menggali? Tanah liat di sini ada di mana-mana. Tapi pasir itu apa? Ada. Di sungai kecil, butiran-butiran kecil itu adalah pasir. Oke, aku mengerti. Kalian bertindak terpisah. Satu kelompok pergi menggali tanah, satu kelompok pergi ke sungai kecil. Ya, Perhatikan, hari ini kita akan belajar membuat guci tembikar. Satu. Pertama, bentuklah sesuai keinginanmu, kamu bisa membentuknya. Menjadi apapun yang kamu inginkan. Kalian adalah murid terburuk yang pernah saya ajar. Guru sangat puas denganmu. Ki, kamu sudah bekerja keras berburu, istirahatlah di rumah. Kami yang akan menyelesaikan sisanya. Aku ingin tidur bersamamu. Masih banyak guci yang harus aku buat. Bicarakan besok saja. Hei hei hei. Letakkan Ki, turunkan aku. Sin. Kamu sangat cantik. Suamiku, pagi. Suamiku. Aku. Di zaman kita, kamu adalah suamiku. Kita menyebutnya suami. Zaman. Suami. Suamiku. Tidak mengerti. Maksudnya, di suku kita. Kamu adalah satu-satunya laki-laki untukku, disebut suami, mengerti? Kamu juga satu-satunya perempuan untukku. Apa yang harus aku panggil kamu? Kamu harus memanggilku istri. Dapat suami yang tampan dan maco, pemimpin suku, tanpa susah payah. Tuhan memang baik padaku. Istri. Agak aneh sih, tapi harus banyak latihan. Hati-hati saat kamu pergi berburu. Suamiku. Istri. A11, ayo kita ke pantai untuk menggali lagi. Ayo. Berani merebut Ki dariku, aku akan membuatmu menyadari betapa hebatnya aku. Aku akan membawa api kembali, menyimpannya. Sampai orang-orang suku menyalahkan, bahkan menghukum perempuan itu. Lalu aku akan mengeluarkan api itu. Pegang ini. Ki pasti akan berpikir, akulah perempuan yang paling berguna di suku ini. Pasti akan tersentuh, bahkan jatuh cinta padaku. Jangan-jangan Ki dibunuh binatang buas. Jangan ngomong sembarangan. Ki sehebat itu, bagaimana bisa dibunuh binatang buas? Kalau bukan Ki, kenapa orang-orang suku menanjus sedemikian hebatnya? A11 tidak salah bicara. Pria suku berburu, terluka atau terbunuh binatang buas adalah hal biasa. Orang suku sudah terbiasa. Kalau orang biasa celaka, orang suku pasti tidak akan
membuat keributan sebesar ini. Kecuali kalau itu Kiku. Apinya padam, apiku hilang. Untungnya tidak ada hubungannya dengan Ki. Api? Api kita. A11 kenapa? Sin, api kita hilang. Tanpa api, suku kita akan punah. A11, tidak ada api, nyalakan lagi saja. Bersin aja, jangan panik. Kamu bangun dulu, kita lihat. Tembikar kita sudah matang belum? Itu dia yang mematikan api suku kita. Dia menambahkan banyak barang tidak bisa terbakar ke api. Memarikan apinya. Bagaimana mungkin api bisa dipadamkan? Aku dan Sin menaruh banyak kayu, pasti bukan kami. Semua lupa. Waktu itu perempuan inilah yang membujuk kita panggang daging pakai api, bikin suku kehilangan api. Dia mau bikin suku kita punah. Tangkap dia. Perempuan inilah yang pakai tanah matikan api kita. Aku akan bunuh dia, persembahkan ke dewa, dewa akan ganti. Api dari langit. Bunuh dia. Bunuh dia. Kalian tidak boleh begitu. Dia perempuan Ki. Kalian ganggu dia, berarti musuh Ki. Ki sendiri akan penggal kepala musuhnya. A11, api kalian dapat dari mana? Sampai segitunya berharganya? Sin, api adalah pemberian dewa dari langit. Hanya saat kilat menyala di langit, kita bisa dapat api dari pohon. Tapi, sudah lama tidak ada kilat di langit. Ternyata manusia purba belum bisa menyalakan api. Cara mereka dapat api adalah lewat petir yang menyambar pohon sampai terbakar. A11, perempuan jahat ini mematikan api suku kita. Kamu masih bela dia? Jangan-jangan kamu juga kesurupan dewa jahat. Minger, atau kamu juga akan dibunuh, dipersembahkan ke dewa. Aye, omong APA kamu? Sin dia pernah selamatkan Ashu dan anaknya. Dia adalah anugerah dewa untuk suku kita. Dia matikan api suku kita, berarti dewa jahat. Kamu bela dia, kamu juga dewa jahat. Tunggu Ki pulang. Pasti akan membunuhnya. Ki sangat menyukainya, mana mungkin dia akan membunuhnya. Apa yang kau bicarakan? Ki pasti tidak menyukainya. Berhenti! Perempuan jahat ini berani memukulku, aku akan membunuhmu. Coba saja sentuh aku, Ki akan kembali. Aku pasti akan memenggal kepalamu, kalian berani tidak mendengarkan Ki. Kamu. Aye, berhenti. Ibu, apakah dia mematikan api suku kita dan tidak akan dihukum? Jika tidak membunuhnya untuk persembahan, apakah dewa masih akan memberikan api surga kepada kita? Tanpa api, kita akan sakit makan daging mentah. Suku mana yang tidak punya api akan dihancurkan oleh suku lain, bahkan anak-anak mereka. Dan laki-laki akan dibunuh, perempuan akan diperlakukan buruk oleh laki-laki lain, mematikan api yang diberikan dewa kepada kita. Dewa pasti akan mendatangkan bencana ke suku kita, bahkan tanpa api dari dewa. Ki akan pergi ke suku lain dan mengambil api kembali. Kamu bicara mudah, setelah pertempuran besar terakhir, 3 suku lainnya juga menjadi kuat. Kamu menyuruh Ki untuk mengambil api dari suku lain. Apakah kamu ingin membunuh Ki? She. Kamu ingin membunuh Ki? Aku tidak. Apa yang kalian lakukan di sini? Ki, api padam. Apa? Ki, api benar-benar padam. Kalian yang bertugas menjaga api, apakah sudah dimakan binatang? Kenapa ini terjadi? Ki, api yang diberikan dewa kepada kita hilang. Jika tidak membunuhnya untuk persembahan, bencana akan datang ke suku kita. Ya, bunuh dia untuk persembahan. Mematikan api, dewa pasti akan marah. Sin, kamu yang mematikan api? Tidak, aku hanya memasukkan tembikar untuk dibakar. Lagi pula, bukankah ada orang yang bertugas menjaga api? Jika ada yang menambahkan kayu bakar tepat waktu, bagaimana mungkin api bisa padam? Sin bilang dia tidak melakukannya, siapa yang berani menuduh perempuanku? Mematikan api, aku akan membakar mereka dan memenggal kepalanya. Untuk persembahan kepada dewa. Ki, kamu tidak bisa terus melindunginya. Jika tidak membunuhnya untuk persembahan, dewa tidak akan memberikan api surga kepada kita. Seluruh suku akan tenggelam dalam kegelapan, matahari akan segera terbenam. Jika tidak ada api, bagaimana kita melewati malam yang panjang ini? Binatang buas akan menyerang. Di kegelapan, bagaimana dengan orang tua dan anak-anak kita? Ini adalah tabu besar yang menentukan hidup mati suku. Ki, aku adalah ibu kandungmu, dukun besar suku. Demi kelangsungan hidup suku, dengarkan aku. Ayahmu meninggal dalam kegelapan, kamu lupa? Banyak anak suku yang meninggal dalam kegelapan, kamu lupa? Aku tidak lupa, tapi Sin bilang dia tidak. Dia bilang tidak ya tidak, dia sendiri mengakuinya. Dia menambahkan air dan lumpur ke api, air bisa memadamkan api. Lumpur juga bisa memadamkan api, ini semua orang suku sudah tahu. Ini tidak bisa dijelaskan, itu adalah tembikar. Air benar. Air dan tanah, keduanya digunakan untuk memadamkan api, inilah si penyihir. Dia memadamkan api kita, tidak ada waktu lagi, Ki.
Kamu adalah pemimpin suku, demi kelangsungan hidup suku. Serahkan perempuan ini untuk persembahan kepada dewa. Bukan cuma menyalakan api, aku bisa menyalakan api. Omong kosong. Api adalah anugerah dari langit untuk melawan binatang buas. Dan mendapatkan cahaya, kamu bilang kamu bisa menyalakan api. Sungguh konyol. Tentu saja dengan pengetahuanmu, bilang aku Dewi pun tidak berlebihan. Kamu hanya ingin menunda waktu sampai malam. Kamu hanya ingin membunuh kita. Ini tidak bisa dijelaskan, aku akan tunjukkan padamu sekarang. Pergi lihat. Jangan percaya dia, ibu, cepat bunuh dia. Mungkin langit akan memberi kita api. Sin bilang dia bisa menyalakan api, dia bisa, dia bilang dia Dewi. Maka dia adalah. Aku percaya padamu, siapa yang berani menyentuhnya. Maka dia adalah musuhku. Kamu sudah dibutakan oleh si penyihir, aku tidak bisa diam saja. Mengabaikan semua orang suku, hari ini, dia harus mati. Atas nama dukun besar suku, aku menyerukan. Bunuh si penyihir ini, bunuh dia, bunuh dia. Akulah pemimpin suku Tianqi. Lalu, siapa yang berani menantang pemimpin suku? Kami akan mengangkatnya sebagai pemimpin baru, Sin. Bagaimanapun juga, si penyihir harus mati. Hei, jangan berisik, asap sudah muncul, api akan segera menyala. SSST, jangan bicara, bisa mengganggu dewa. A11, tiup sedikit udara ke dalam, pelan-pelan. Jah. Benar-benar ada api. Sudah kubilang, aku bisa menyalakan api, tidak bohong kan? Perempuanku adalah Dewi yang diutus oleh dewa. Dewi. Aku berangkat. Pulang cepat ya, jangan lupa perhatikan sekeliling. Tanaman yang aku deskripsikan tadi. Ya, aku tahu. Kalau terus-terusan makan daging, kolesterolnya naik nggak ya? Tapi sejauh ini, belum nemu biji-bijian atau semacamnya. Sejak aku datang ke sini, belum pernah makan ikan. Nggak heran orang-orang primitif ini terlihat bodoh. Ibu selalu bilang, kalau makan ikan banyak, jadi pintar. Masuk akal juga sih, soalnya di dalamnya ada asam lemak omega, bisa bantu perkembangan otak. Yakin 11. Kamu memang pintar banget, biar aku pikir-pikir. Sekarang, alat apa yang bisa dipakai buat mancing? Aji. Hello, Dewi. Aji, kamu tahu nggak di sekitar sini ada sungai kecil? Aku mau mancing ikan. Mancing ikan. Dewi, mancing ikan itu ribet loh. Ikan kecil di sungai itu berenangnya cepat, susah ditangkap. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Aku punya senjata rahasia, pasti bisa. Lewati gunung ini, terus ikuti jalan kecil yang penuh bunga kuning ini, nanti ketemu. Oke, terima kasih Aji. Nanti kalau aku dapat ikan, bagi satu buat kamu. Sama-sama, Dewi. Ingat ya, pulang sebelum matahari terbenam. Sebenarnya Aji nggak jahat juga sih. Cuma pemikirannya masih primitif. Nanti aku ajarin mereka. Baca tulis, mungkin bakal lebih baik. Ayo pergi. Kali ini kamu yang nyari masalah, nanti jangan salahin aku. Aji nggak bohong, benar ada sungai kecil. Kakak Sin. Kalian lihat Kakak Sin? Enggak. Wah,
Buruan cari kepala suku Qi. Ah, nggak apa-apa. Kebetulan nanti bisa mandi. Kamu dari suku mana? Ah, suku mana? Mereka bertiga kayaknya. Bukan dari suku kita, aku dari suku Tianqi. Pasangan kepala suku Qi. Kamu? Hahaha. Qi yang lebih gagah dari binatang buas. Bisa punya pasangan kayak kamu. Ya, aku memang pasangan Qi. Ada apa yang lucu? Lihat enggak? Semua perempuan yang dimiliki Feng Yan adalah yang tercantik dan terkuat, sedangkan kamu pucat seperti baru sembuh dari sakit parah, kurus seperti batang rumput, sebagai kepala suku Qi. Bagaimana mungkin dia memilihmu sebagai perempuannya? Sanggeleku. Benar, kalau kamu memang perempuan Qi, kenapa dia tidak membawamu? Mandi di sungai suku mereka sendiri? Kenapa harus diam-diam? Mandi di kolam kita? Yan, aku yakin dia pasti sengaja datang untuk mencemari sumber air suku kita. Dia mata-mata, bunuh dia. Tidak. Aku hanya datang untuk menangkap ikan. Aku tidak tahu ini wilayah kalian. Menangkap ikan? Ikan di sini bukan sembarang orang bisa tangkap. Benar, kalau kepala suku Feng Yan marah. Kalau kalian tidak mau menerimaku, aku pergi saja. Berhenti. Kenapa? Aku tidak mandi lagi, boleh kan? Aku tidak mencemari sumber air kalian. Jangan terlalu pelit. Aku perintahkan kamu untuk mandi. Aku tidak mau. Aku tidak mau, aku tidak akan pergi. Ada sedikit keberanian juga. Menarik. Ah, lepaskan aku. Aku adalah perempuan kesayangan Qi. Jika kamu berani menyakitiku, Qi pasti akan menyerang suku kalian dan membuat kalian semua menjadi budaknya. Aku sangat takut, perempuan. Kenapa? Apakah Qi tidak pernah memberitahumu bahwa di hutan aku Feng Yan dan suku Tianqi kalian sama kuatnya, berani dia menyerangku? Pergi. Persaikan wajahmu. Kalau kamu tidak mau mandi, kami yang akan memandikanmu. Berani menghina kepala suku Feng Yan. Tidak takut kepalamu dipenggal. Sudah. Tidak heran Qi memilihmu sebagai perempuannya. Jika kamu berani menyentuhku, Qi tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ah, Berani melakukan ini. Pemimpin suku Feng Yan berbicara. Hati-hati Yan memenggal kepalamu. Lepaskan dia. Yan, dia tidak menghormatimu. lepaskan aku adalah perempuan Qi. Jika kamu berani menyakitiku, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku akan memilikimu, perempuan. Qi, dia boleh saja datang dan merebut, tapi apakah dia bisa? Tergantung kemampuannya. Dia adalah pasanganku. Lepaskan dia. Dia adalah pasanganku. Lepaskan dia sekarang. Qi, Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar dengan mahal. Qi, tolong aku. Kakak Sin, jangan takut, kami datang untuk menyelamatkanmu. Yan, itu Qi. Mulai sekarang, dia milikku. Jika kamu tidak melepaskannya, aku pasti akan memenggal kepalamu sendiri dan menaruhnya di pagar suku kami. Qi, aku akan memberimu 2 perempuan di sampingku ini. Bagaimana kalau kita bertukar?
Jika masih kurang, kamu bisa pergi ke sukuku. Dan memilih 10 perempuan lagi. Diam. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku pasti akan membunuh semua orang di antara kalian. Ci. Kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Ah. Ini peringatan terakhir. Ki, kamu marah? Atau takut? Kamu adalah pemimpin suku yang paling kuat. Bagaimana mungkin kamu takut? Aku takut kehilanganmu. Maaf, aku seharusnya tidak membuatmu khawatir. Ini bukan salahmu. Yang tahu kalau kamu adalah pasanganku, tapi dia tetap merebutmu. Dia adalah musuhku. Aku akan membunuhnya. Tapi dia adalah pemimpin suku. Membunuhnya tidak semudah itu. Sin. Ini adalah pertarungan antara dua suku. Ki, jangan terburu-buru. Pertempuran ini pasti akan terjadi, kami dan suku Sing. Sudah lama bermusuhan, dendam yang mendalam, sebelumnya sudah terjadi. Beberapa kali bentrokan, yang harus datang, pasti akan datang. Suku kuno juga tidak begitu damai dan indah. Hubungan antar suku sangat tegang, perang sudah di ambang pintu. Jika kita kalah, bisa-bisa nyawa melayang. Sin, tenang saja. Menjaga suku dan melindungi pasanganku adalah tugasku. Kita pasti menang. Aku percaya padamu. Apalagi, bukankah kau bilang, aku dewa penolongmu? Akan kubantu. Mari kita jadikan suku ini terkuat di hutan. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi? Untuk memodernisasi suku primitif ini, aku harus berpikir. Kenapa akhir-akhir ini ngantuk terus? Tubuh lemas tak bertenaga. Kau tidur sepanjang hari belakangan ini. 4 penemuan besar. Apa saja itu? Kertas, mesin cetak, bubuk mesiu, kompas. 11. Apa ada makanan asam di suku kita? Rasa asam seperti buah dewa. Sepertinya tidak. Sudahlah. Ada apa denganku akhir-akhir ini? Malas, ngantuk, dan ngidam terus. Jangan-jangan aku hamil. Ji, ngapain ajak ke sini diam-diam? Ibu. Mereka semua membohongimu. Kau satu-satunya yang tak tahu. Tentang apa? Pasangan Ki Dincarian yang telah menguasainya di tepi sungai. Apa? Itu kan pasangan Ki. Aku tidak bohong. Semua melihatnya. Yan mau membawanya pergi. Tapi Ki Yege Keblinger tetap memaafkannya. Dan membawanya kembali. Hila. Ini keterlaluan. Perempuan bekas orang lain. Itu najis. Ki bukan saja tak membunuhnya. Malah tetap memanjakan si perempuan itu. Ibu, perempuan itu memang tak pantas untuk Ki. Jia Kuruz Lema. Tak mungkin bisa mengandungkan anak. Bahkan merayu kepala suku lain. Dia perempuan sundal pembawa sial. Yang sebelumnya bisa aku tolerir. Tapi ini sudah keterlaluan. Perempuan ini harus disingkirkan. Apa rencanamu? Akan kupastikan dia terusir. Astaga, aku benar-benar hamil. 11, mana Ki? Aku mau bicara. Ki sedang persiapan berburu. Ki,
Sin, aku mau berburu dulu. Nanti saja ku bilang pas dia pulang. Nanti ku beri kabar baik saat kau kembali. Baik, ku tunggu. Dadah sayang. Sampai jumpa. Ada apa? A11. Jangan berteriak, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Aji. Kenapa kamu di sini? Ini seharusnya adalah tempatku. Kamu yang merebut Ki dariku. Kenapa kamu mengikatku? Aku akan membunuhmu. Ki tidak akan pernah memaafkanmu. Apakah kamu ingin pria yang kamu cintai membencimu? Biology membensiku. Ki adalah pemimpin suku, dia tidak bisa menikahi perempuan yang tidak suci. Kalau tidak, dia akan ditertawakan oleh banyak orang. Untuk menjaga wibawa Ki di suku, aku akan mengusirmu dari sini. Tidak suci. Apa maksudmu? HMPH, kamu tahu sendiri. Aku. Yang kamu katakan. Jangan-jangan aku dan Yan? Aku dan dia. Diam, kamu masih berani menyebut nama orang najis itu. Aku benar-benar malu untuk Ki. Ibu, dengarkan penjelasanku, meskipun pria itu bermaksud jahat padaku, tapi Ki datang tepat waktu. Dan menyelamatkanku, aku tidak mengkhianati Ki. Ibu, jangan dengarkan alasan dia. Cepat usir dia. Kalau tidak, saat Ki kembali, sudah terlambat. Ayo, usir dia dari sini. Baik. Hei, lepaskan aku bisa pergi sendiri. Lepaskan aku. Ibu, kenapa mengikat Dewi? Ki bilang Dewi adalah perempuannya, tidak ada yang boleh menyakitinya. Siapapun yang menyakitinya akan dibunuh oleh Ki. Bianu, aku ingin lihat, kalau aku sentuh perempuannya, apakah dia akan membunuhku? Ibu, apa kesalahan Dewi sampai kamu menyakitinya? Dia adalah perempuannya Ki. Ditekan oleh pemimpin suku Yan, dia tidak suci. Tidak bisa dipertahankan. Ki bilang Yan ingin merebut perempuannya. Jadi dia akan memimpin suku untuk menyerang suku Yan. Menyerang Yan? Jia gila. Suku Yan dan suku Ki kekuatannya seimbang. Serangan gegabah akan membuat kedua belah pihak terluka. Tapi Ki sudah memutuskan, mari kita mulai. Membuat senjata baru. Aji benar, kamu adalah wanita jahat, sumber bencana. Kamu akan membunuh Ki. Aku akan menghentikan Ki untuk bertindak terlalu cepat. Aku tahu cara membantunya, kita akan menang. Diam. Kamu pikir sihir kecilmu bisa mengubah jalannya perang suku? Lucu, benar-benar lucu. Hari ini aku harus mengusirnya, siapapun yang menghalangi aku. Harus melangkahi mayatku. Ibu tidak bisa begitu saja membiarkannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Anggota suku yang melakukan kesalahan akan dihukum dengan rotan. Kenapa? Takut? Ji, kamu berani menyentuhku? Aku pasti akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. Orang yang akan menyentuhmu adalah aku. Ibu, dia adalah perempuan kesayangan Ki. Jika Ki tahu, apa yang akan terjadi? HMPH, aku adalah ibunya, meskipun dia sangat menyayanginya. Dia tidak akan meninggalkan aku, ibu yang melahirkan dan membesarkannya. Karena dia... Ibu, atas nama aku yang pernah menyelamatkan Shu, tolonglah. Ini adalah aturan suku, kamu datang ke suku kami, kamu harus patuh. Ibu benar, perempuan ini, karena kasih sayang Ki. Terlalu bebas, dia harus dihukum. Tolong jangan, Ibu. Lemah dan sakit-sakitan. Tidak bisa memberikan keturunan untuk Ki. Menghina Dewa Api, hampir membunuh Ki. Tidak setia kepada Ki, berselingkuh dengan pria lain. Memprovokasi perang, membahayakan suku. Sebelas. Kamu lagi yang merusak rencanaku. Padahal kita tumbuh bersama, kenal lebih lama. Tapi kamu selalu memihaknya.
Karena Ki mensintiasin, bukan kamu. Sebelas. Ji. Apapun yang kamu punya, tujukan padaku. Jangan pukul 11. 11. Ibu. Yang kamu benci adalah aku. 11 tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, Ibu, aku mohon. Aku mohon jangan pukul 11, aku mohon. Ibu. Terpengaruh olehmu, berkali-kali melanggar keinginanku. Dia adalah pelayan, pantas dihukum. Sebelas. Ibu, aku salah. Ha, biarkan kamu memihaknya. A11. Ah. Ki, tolong A11, tolong aku. Tolong anak kita. Ibu, tadi A11 melawanmu demi perempuan ini. Aku sudah menghukumnya, sekarang aku kembalikan padamu. Kamu akan menerima pukulan terakhir dariku. Lalu pergi dari suku ini. Ki. Sin, aku terlambat. Tidak terlambat. Sin, kenapa kamu berdarah begitu banyak? Tidak apa-apa, A11 terluka lebih parah. Cepat tolong A11. Dia terluka karena melindungiku. Aku akan menyelamatkannya. Bagaimana denganmu? Aku akan membawamu ke pondok kayu. Kamu adalah Dewi, kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu ingat terakhir kali aku menyuruhmu untuk merebus ramuan untuk Ashu? Kamu merebusnya dan memberikannya padaku untuk diminum. Aku akan baik-baik saja. Ramuan yang kamu rebus untuk Ashu, bukankah kamu bilang itu untuk menenangkan dan melindungi kehamilan? Aku hamil, anak kita. Sin, Hitung-hitung, sepertinya sejak awal kedatangan. jangan sentuh dia. Hukum mati Aji. Lemparkan dia ke sungai untuk dimakan ikan. Ki, aku tahu aku salah, maafkan aku. Ibu, tolong aku. Ki, aku benar-benar tahu aku salah, biarkan aku pergi. Aji, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah perempuan ini ada hubungannya dengan suku Yan? Jika kamu berani berbohong, aku akan membunuhmu sendiri. Tidak, tidak ada. Semua ini aku yang mengarang. Ibu, tolong bantu aku memohon ampun. Tolong aku akan membantumu. Kamu membuatku dengan sengaja melukai keturunan Ki. Kamu benar-benar jahat, Aji. Kamu sudah koma selama 3 hari. Kapan kamu akan bangun? Ki, kamu istirahatlah, aku yang akan merawatnya. Aku tidak tenang. Ibu salah, aku bersumpah dengan jiwaku. Tidak akan pernah memperlakukan Sin dengan buruk lagi. Berikan ibu kesempatan lagi. Aku akan pergi melihat A11. Sin, kamu akhirnya bangun. Kenapa malah menangis? Sin, aku senang. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan A11? Tenang, A11 baik-baik saja, kata ibu. Anak kita juga baik-baik saja. Aku tahu dia seperti aku.
kuat dan pasti baik-baik saja. Maaf aku selalu membuatmu terluka. Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan salahmu. Ki, Dewi sudah bangun. Apa yang terjadi dengan kalian? Dewi, kami tidak melindungimu dengan baik. Ki menghukum kami. Tapi kami tidak menyalahkan Ki, kami pantas dihukum. Kamu mengandung keturunan suku, kamu adalah ratu kami. Ratu, Ya, Ratu, kami sudah menyiapkan banyak hal untukmu. apa ini? Masuklah semuanya. Ratu, ini hadiah dariku. Ratu, bunga-bunga. Aku menghargai kebaikan kalian, tidak perlu terlalu formal. Aku tidak mau. Ratu, semua orang tahu kamu punya bayi kecil. Kami semua senang untukmu, terimalah ini. Selamat tinggal, Ratu. Ini apa? Sisir. Ini kalung. Ini gelang. Mereka membawa begitu banyak barang, aku jadi malu. Tidak apa-apa. Kamu memberi lebih banyak kepada suku. Tidak, belum cukup, beri aku waktu lagi. Aku akan membuat suku ini berubah total. Kakak Sin, sejak kamu datang, suku kami berubah banyak. Ini semua berkat usaha bersama. Ratu, kamu tahu, pedang besi yang kamu suruh aku buat sudah mulai terbentuk. Sudah bekerja keras, istirahat dulu, siap untuk kelas. Baik, Ratu. Metode menenun yang kamu ajarkan sangat efektif. Lihat kain ini, lebih lembut dari sebelumnya. Bahkan sesuai dengan pola yang kamu gambar. Kami sudah membuat sebuah baju. Siap untuk kelas. Kelas. Berdiri. Selamat pagi, guru. Halo teman-teman, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar kata, yaitu nama. Pak Ye, apa itu nama? Seenak daging panggang yang kamu ajarkan kemarin? Hahaha. Ini bukan makanan, ini adalah representasi diri kita sendiri. Kata kita sendiri, misalnya pemimpin suku kita, Ki. Ini adalah nama Ki. Juga Ki dari suku Tian Ki. Ki Sang Bintang. Wah, kita setiap hari memanggil pemimpin Ki. Tiba-tiba menjadi sebuah tulisan yang bisa dilihat dan diraba. Sanggu Jabe. Ya, sebelumnya kita hanya mengenal pemimpin Ki. Sekarang kita semua bisa menulis namanya. kami juga ingin punya nama sendiri, ya. Sebagai hadiah atas kerja keras belajar kalian setiap hari. Sudah disiapkan untuk kalian semua. Sekarang, kalian semua punya nama sendiri. Lihat, lihat milikku, lihat milikku, lihat milikku. Ini adalah karakter ikan, sangat mirip, wah bagus sekali. Nanti, ketika kalian melihat orang dengan nama kalian di luar, itu adalah saudara kita dari suku Tianqi. Kita harus saling membantu ya. Hidup Dewi, hidup pemimpin Ki, hidup suku. Ki, kamu kembali. Lihat, lihat, ini yang diajarkan Pak Ye kepada kita. Kata cinta, ini adalah cinta. Sudah lama sekali. 4 penemuan besar akhirnya lengkap.
kertas dan percetakan menyebarkan peradaban. Kompas bisa menunjukkan arah untuk suku. Lalu ini apa? Ini adalah bubuk mesiu, kekuatannya sangat besar. Bisa membuka wilayah untuk suku, sejak itu tak terkalahkan. Bentuknya seperti garam, bagaimana cara menggunakannya? Hidup ratu, hidup pemimpin Qi, hidup suku Qi. Sin, Qi. coba tebak, apa yang aku temukan di bukit belakang? Apakah ini padi yang kamu inginkan? Ya, ini dia. Dengan ini, kita bisa makan nasi. Apakah ini tanaman yang sangat penting? Sangat penting, ini adalah nasi putih yang berkilau. Nasi putih. Apa itu nasi putih? Salah satu makanan paling sempurna, karbohidrat yang tak tergantikan. Juga makanan utama yang selalu kudambakan, hahaha. Pasti Pak Yuan melindungi dari kejauhan. Biarkan aku mencicipi makanan di zaman kuno ini. Ratu, nasi ini benar-benar lezat sekali. Dulu kami hanya makan daging dan buah-buahan liar. Tidak pernah mencicipi sesuatu yang senak ini. Dan teknologi padi hibrida yang kamu usulkan. Sekarang dengan lahan kecil saja bisa menghasilkan begitu banyak beras. Kita tidak perlu khawatir kekurangan makanan saat musim dingin nanti. Kakak Sin, kamu benar-benar dewi yang turun dari langit. Dan juga istriku yang paling penting. Ah, kamu ini. Hidup ratu, hidup pemimpin Qi, hidup suku Qi. Qi. Yan, ada apa? Pemimpin Qi, ada masalah besar. Qi. Suku Sisie. Mereka menyerang. Di mana mereka? Berapa banyak orang mereka? Mereka datang dalam jumlah besar. Suku kami sudah jatuh. Sebentar lagi giliran kalian. Daripada menunggu, lebih baik kita menyerang duluan. Jangan panik, semuanya. Kita punya pedang dan baju besi pemberian ratu. Cukup untuk menghadapi mereka. Ya, dengan tongkat dan kapak batu suku mereka. Bisakah mereka menembus pertahanan kita? Dan kita punya ratu dan pemimpin Qi, kita pasti menang. Mari bongkar. Tunggu. Bawa ini. Ini akan selalu menunjukkan arah pulang. Pergilah dengan berani. Ubah bagaimana?